Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan hadiya lahu wa la mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah masjid kaum Cipaganti yang dirahmati oleh Allah. Semoga salat asar kita membuka keberkahan panjang umur kepada kita, berkah hidup kita, berkah kehidupan keluarga kita, dan berkah kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, segala puji bagi Allah, kita bersyukur sore ini di akhir pekan kedua di bulan Januari 2024 kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Semoga bersujud kita menjadi jariah kebaikan bagi kedua orang tua kita, keluarga kita, dan kehidupan bangsa dan negara. Pada kesempatan singkat sore ini di awal bulan Rajab, kita ingin membaca kembali hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan lewat sahabat Abu Umamah dan didokumentasikan oleh Ibnu Asakir dengan tema doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi tema kita sore ini doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Jamaah Masjid Cipaganti yang dirahmati Allah, Abu Umamah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Qamsul layalin, Rasul bersabda, qamsul layalin, ada 5 malam, la tuwaddu bihinna ad-da'wah, ada 5 malam yang tidak akan ditolak di dalamnya manakala kita berdoa. Ya. Mana kelima malam itu? Pertama, awal lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Malam tadi, mudah-mudahan dari maghrib sampai fajar kita bisa kemarin malam tadi kita berkesempatan mengkhususkan, memfokuskan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ingat malam tadi.
Yang ketiga, ini yang datang setiap pekan. Mudah-mudahan kalau kemarin di tahun 2023 kita sering melalaikan, kita sering lupa dengan segala kesibukan, pampang nama, bawa alasan jepang gitu. Yang ketiga ini adalah walailatul Jumat, setiap malam. Ya. Maka tidak berlebihan kalau kita meneladani orang tua kita, sepuh-sepuh kita, para kiai kita, ajengan yang mengkondisikan para santrinya di malam Jumat ini. Kalau tidak sholawatan, Allah juga dikir di malam Jumat. Nah, meneladani itu mudah-mudahan kita di masjid kita dan dekat dengan rumah kita, atau mengkondisikan keluarga kita, paling tidak malam Jumat ini menjadi sarana pembinaan spiritual, pembinaan rohani, mendekatkan keluarga kita dengan Sang Pencipta, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan memperbanyak zikir di malam Jumat. Bukan hanya di hari Minggu kita jalan-jalan dengan keluarga. Nah, malam Jumat itu jalan-jalan rohani kita. Ya. Yang keempat adalah walailatul fitri, malam Idul Fitri. Dan ini seringkali terabaikan karena sebagian kita disibukkan dengan menyiapkan sajian, menyiapkan makanan untuk hari Lebaran. Tempat dikumpul pun jauh-jauh kali. Padahal malam itu malam istimewa. Malam itu menjadi malam yang sangat luar biasa untuk kita bertakbir, bertahmid, kita pegang, kita gunakan semua itu untuk mengagungkan Allah. Ya. Pak Paspo, Pak Kaswa kita, Pak Insinyur Teddy, kita punya pengalaman di kampung tahun 70-an ke sana itu. Sanajan masjidna ngan saukur tajuk, anggapna palupuh setumbilang, dindingnya hanya bilik, tapi orang senang ketika takbiran masjid itu begitu bergema. Meskipun listrik cantik ada, sepeke pun mengandalkan aki. Tapi takbiran ketika sungguh luar biasa. Kita hari ini masjid sudah dibikin bagus, karpet enak, sejuk. Takbiran tinggal budak kecil. Bahkan ketika malam takbiran mereka sibuk di jalanan. Mudah-mudahan kita memperbaiki malam-malam istimewa. Tahun ini tidak boleh gagal. Ya. Jadi malam yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang keempat adalah malam Idul Fitri. Yang kelima, Lailatul Nahar, malam Idul Adha. Ini pun ayah kan gangguan pikiran sapi. Domba bising kayak melengit. Persiapan ini, persiapan itu, sehingga kita lupa bertakbir. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengkomunikasikan panitia, para budohi yang mau menitipkan hewan kurban di tempat-tempat yang melihat di lembaga-lembaga dakwah di masjid ini, juga diberikan pemahaman agar sama-sama tidak mengganggu pikir istimewa kita di malam-malam hari raya.
Lagi Rasulullah SAW bersabda dan diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, pemilik pertamanya Abu Umamah, beliau mengatakan khamsul layalin la yuraddu fihinna atau ada 5 malam yang tidak akan ditolak di dalamnya apabila kita berdoa. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Nah itu kan wahyu di bulannya. Nah, biasakan. Ini kalau biasa kami malam Jumat. Tahlil Pak. Biasa. Jadi mau ayat al-Kahfi. Ini kan orang tua kita, subuh-subuh kita dengan kita memberikan keteladanan itu. Nah, ini barangkali dari sekian banyak juga terinspirasi atau mengamalkan pesan Rasulullah SAW ini dalam kehidupan yang dijalani. Yang sekalian yang dirahmati Allah, lalu dikira apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini? Kenapa Rajab ini menjadi salatan spesial? Pertama, rujukannya tentu Al-Quran, yaitu Quran surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 36. Ya, itu dasarnya. At-Taubah surah ke-9 ayat 30. Bagaimana Allah menjelaskan kepada kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah dalam setahun itu adalah 12 bulan. 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Sebagian dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan, ada 4 bulan yang dihormati. Maka kalau ada kata-kata hormat, itu bahasa Arab. Hormat itu dihormati, ya. Haram itu dihormati. Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Bukan dari spesifik haram. Jadi maksudnya haram itu jangan kau lakukan itu, nanti kamu kehilangan kemuliaan. Perbuatan ini haram. Kalau kita lakukan, kita akan kehilangan kemuliaan kita sebagai manusia. Ya. Jadi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan, 3 bulan berurutan, 1 bulan dipisahkan. Tapi menjelaskan lagi dari situ. Mana dan 3 bulan yang berurutan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang dipisah adalah Rajab. Ya. Kaitan dengan Rajab ini Rasulullah SAW memberikan panduan doa khusus kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Wa hasil maqasidana itu kelihatannya itu beda tambahan saja dari beberapa riwayat sampai wa balighna Ramadana. Kita para ulama memberikan tambahan wa hasil maqasidana. Begitu. Nah, dikir apa yang harus dilakukan di bulan Rajab ini? Di antara sekian banyak, satu riwayat yang mengajarkan kepada kita dianjurkan setiap ba'da sholat kita mendikirkan mohon istighfar ini 70 kali sebelum dikir yang lain. Awali dengan ini. Allahumma ghfirli warhamni wa atubu ilaik. Allahumma ghfirli warhamni wa atubu ilaik. Kalau semua Allahumma ghfirlana warhamna wa
Ini sebelum kita tasbih, sebelum kita tahmid, sebelum kita takbir, sebelum kita baca Quran, selama bulan Rajab, paling tidak setelah sholat maghrib. Hafal ini, ya, pasti hafal. Allahumma gfirli warhamni wa atubu ilaik. Hafal, pasti hafal. Masalahnya sopoh. Pokok nggak sana ngenana. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wah, ini main bola, empat tuh. Pokok. Ya. Berikutnya memperbanyak istighfar. Ya. Memperbanyak istighfar. Ada yang merumuskan rumusannya atau urutannya seperti ini, istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? Terserah. Mau 3 kali boleh, mau 11 kali oke, mau 100 kali baik. Yang kedua, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali masayyidina wali ikhwanina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Ya. Bahkan secara khusus Nabi pun mengajarkan kepada Aisyah dan Fatimah agar membaca istighfar ini sebelum tidur. Wahai Aisyah, jangan dulu tidur sebelum kamu minta ridho kepada semua kaum muslimin. Begitu. Ya. Yang ketiga adalah sayyidul istighfar. Selama bulan Ramadan perbanyak membaca istighfar. Urutan yang ketiganya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqamtu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi nikmatika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Wahyu apa? Ini namanya Sayyidul Istighfar, komandannya istighfar. Ya. Nah, terakhir ditutup dengan isti'adahnya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita beristiadah meneladani Nabi Yunus. Barangkali boleh jadi kita menghadapi kegelapan pikiran, kegelapan ekonomi, kegelapan usaha, kegelapan politik, kegelapan kehidupan sosial. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan keluar dari semua problem-problem sosial kita, meneladani ketertutupannya, gelapnya kehidupan Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan. Kemudian dia diajarkan oleh Allah dengan istighfar ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini istiadah, ini perlindungan, ini permohonan keselamatan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dengan spektrum yang lebih luas, maka kita pun mencoba dari itu kalau dihadapkan dengan kegelapan pikiran, usaha, kehidupan sosial, perbuatan hati, arahkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Inilah catatan hari pertama bulan Rajab. Semoga kita diberikan keistiqomahan menjaga amaliyah, menjaga sholat berjamaah kita, menjaga dzikir kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dan melaksanakan sahur sunnah selama bulan Rajab. Ya, karena nanti dibahas tentang doa yang tadi, Allahumma barik lana fi farajatana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa barinna ramadana wa hasil maqasidana. Karena kita mempersiapkan diri agar kita bisa landing dengan baik di bulan Ramadan. Jiwa kita tidak kaget, mental kita tidak kaget, karena dengan doa Rajab kita mempersiapkan diri agar bisa sampai dengan bulan Ramadan yang luar biasa. Allah anugerahkan keistimewaan hasilnya di bulan Ramadan. Itu semua akan tidak bernilai kalau memang kita tidak mempersiapkan diri jauh-jauh hari dengan didikan bulan Rajab. Semoga Allah yang Maha Sempurna menyempurnakan semua ikhtiar kita dan menjadikan amal soleh kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu dan jadi berkah bagi kehidupan kita, berkah bagi keluarga kita, dan berkah kehidupan bangsa dan negara kita. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.